Musim hujan identik dengan meningkatnya populasi nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang menjadi faktor penularan demam berdarah Dengue atau DBD. Kondisi lingkungan dengan banyak tempat genangan air menjadi sarang ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. DBD bukan sekedar penyakit musiman, namun dapat berujung fatal jika tidak segera ditangani. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan mengenali gejala awal DBD. Menurut dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Dr. Santi Rizkyani SKM MKes, masyarakat harus memahami gejala awal dari penyakit DBD ini agar dapat segera diatasi. Demam tinggi tak kunjung membaik dalam 3 hari, bercampak merah di kulit, dan badan lemas bisa menjadi tanda awal penyakit ini. Oke. Kita itu kan tinggal di daerah tropis. Ya udah pasti kan nyamuk itu pasti ada, ya. Jadi sebenarnya yang perlu adalah bagaimana masyarakat itu kemudian punya ketahanan atau punya kemampuan dalam hal untuk mengatasi misalnya demam berdarah. Jadi pengenalan terhadap gejala di awal itu harusnya semua orang sudah tahu. Atau misalnya, oh ini sudah mulai musim hujan, saya harus mulai membersihkan, jangan sampai ada air yang tergenang dan seterusnya gitu. Dan misalnya kalau ada anggota keluarga yang kemudian punya gejala-gejala demam berdarah, dia sudah mulai demam 3 hari tidak turun-turun misalnya, atau sudah ada bercak-bercak merah, itu harus segera dibawa ke layanan kesehatan. Jadi perilaku-perilaku itu yang sebenarnya harus terus dikuatkan supaya misalnya tidak ada lagi orang meninggal misalnya gara-gara demam berdarah. Santi menilai kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus DBD juga masih rendah, karena seringkali pasien DBD mengira penyakitnya hanya terbatas di dalam rumah. Namun, ternyata nyamuk yang membawa virus dapat menyebar ke lingkungan sekitar. Kadang-kadang kan orang berpikir, ini kan di dalam rumah dan mungkin ada nyamuknya gitu, dan kemudian misalnya gini, sudah ada yang kena kasus, misalnya ada yang kena demam berdarah, berarti kan kita harus lapor tuh ke RT, karena nyamuk itu kan akan kemana? Jangan sampai menggigit juga yang lain. Nah kadang-kadang itu juga nggak ada orang yang melapor, tiba-tiba oh itu juga demam berdarah, padahal sudah pernah ada kasus tapi dia nggak melapor kan. Sebenarnya kan kalau sudah melapor, nanti datang petugas untuk menyemprot di sana kan, untuk menghilangkan nyamuk yang ada di situ supaya tidak menyebar ke tempat yang lain. Karena kalau demam berdarah itu cepat sekali, dari mulai dia sudah misalnya masuk demam dan kemudian mendapatkan perawatan. Kadang-kadang kalau kita lengah itu bisa lewat tuh. Santi menambahkan terkait penggunaan insektisida kimia untuk membasmi nyamuk, sebaiknya dibatasi karena dapat merusak lingkungan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bahan alami seperti ekstrak biji pepaya dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk yang lebih aman. Santi pun menyebut jika mencegah DBT jauh lebih mudah daripada mengobatinya. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air minimal seminggu sekali, menutup tempat penyimpanan air, dan mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Santi pun berpesan agar masyarakat dapat segera melakukan aksi mencegah DBD dengan mengenali gejalanya, mencegah penularannya, dan segera dapatkan pertolongan medis jika terjangkit DBD. Handa Putri Najwa, Unas TV.